dan bapak-bapak sekalian yang sudah menghadiri acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan yang lebih parah adalah sampah organik. Sampah organik karena kalau ketika sampah organik itu menumpuk, maka kemudian menimbulkan banyak permasalahan, sehingga kemudian di kegiatan KKN itu kemudian juga diminta setiap kelompok KKN yang ada di Kota Yogyakarta. Kemarin ada 14 kelompok berapa Kota Yogyakarta, dan kecenderungannya semakin lama sampah atau limbah itu semakin banyak. Kenapa? Karena jumlah penduduk juga semakin banyak, dan apa yang dihasilkan itu menjadi semakin banyak. Pada akhirnya sampah-sampah yang ada itu kemudian nanti akan bermuara di macam-macam. Ada yang bermuara ke BPS, ada yang dibakar, ada yang ditumpuk di sana dan sebagainya. Nah, sebelum sampai bagaimana mengelola sampah, perlu kami sampaikan bahwa secara garis besar sampah itu ada 3 macam. Yang pertama ada sampah organik. Ini sampah organik ini yang berasal dari makhluk hidup. Apakah itu dari tumbuhan, dari hewan, dari manusia, sampah. Misalnya kalau di sini banyak pohon-pohonan, daun jatuh misalnya, atau limbah rumah tangga. Kalau saya dengan ibu ceritanya lebih banyak ke limbah rumah tangga. Teman dari Turi minta anggarannya yang besar karena pasiennya banyak sekali. Tidak ada mampu tapi intinya adalah limbah sampah kan tidak terlalu lebih baik, termasuk makanan yang tidak terlalu lebih baik itu bisa menimbulkan masalah seperti ini. Itu belum sampah, masih makanan yang seperti ini tidak ada itu, apalagi kalau kemudian itu tidak terlalu. Nah, bahwa kemudian ini sampah dari pertanian. Nah, berbagai macam sampah ini ketika kemudian tidak dikelola dengan baik, hanya berburu cepat saja, maka kalau di pertanian di sawah misalnya, ya paling cepat ya terbakar. Padahal sebenarnya ketika sampah itu dibakar, jerami dibakar, itu sebenarnya kerugian yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena jerami itu menghasilkan jerami seperti ini, berapa banyak biaya yang kita keluarkan? Contoh misalnya, orang petani nanam padi itu kan yang diambil gagal, tetapi kita tidak bisa menghasilkan menanam padi kemudian hasilnya hanya gagal. Pasti ada jeraminya karena gagalnya ada jerami. Dalam jangka waktu yang lama maka kemudian akan membusuk. Tapi itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan perlu kemudian lalu dia membusuk setelah beberapa bulan atau tahun. Nanti kalau tidak perlu nanti bulan tapi butuh waktunya. Kenapa? Karena secara alamiah alam ini itu ada yang namanya bakteri pembusuk. Tapi ibaratnya itu ada. Kita nggak tahu di situ seberapa banyak bakteri pembusuk. Tapi hanya ada. Mungkin ini perlu waktu yang lama. Nah, prosesnya ini dalam keadaan terbuka, ada udara. Jadi hanya ruangan digali, ya, karena bentuknya itu air.
Nah, untuk kemudian bisa menghasilkan kompos, maka kemudian diperlukan alat yang namanya komposter. Jadi untuk menghasilkan kompos, kemudian dibuat atau menggunakan alat yang disebut dengan komposter. Komposter. Dan ini praktis sekali, ya, karena tidak harus membuat. Kalau yang ini harganya mahal. Kalau beli harganya mahal. Kalau orangnya sendiri juga bisa, meskipun lebih murah, tapi jauh lebih mahal dibandingkan yang ini. Ini praktis juga. Ini ukurannya banyak. Jadi komposter bag ini adalah modelnya seperti ini. Ini ada dalam berbagai ukuran. Ada yang ukurannya 50 liter, ada yang ukurannya 80 liter. Saya punya yang sekarang saya pakai selain yang 2 tadi, saya pakai yang 200 liter. Jadi gede, ukurannya berapa tingginya? 1,5 meter, 120 cm. Jadi lebih tinggi lagi. Untuk memenuhi itu mungkin perlu waktu berbulan-bulan, ini cukup dimasukkan. Ini bahan yang dulu itu dipakai untuk planter bag, untuk anak mengganti polybag dari bahan seperti itu. Nah ini bahannya tebal sehingga kemudian bisa bertahan lama, awet. Dan sekarang ini sudah dibuat model yang sangat aplikatif. Di bagian atas itu dibuat seperti ini, ada resletingnya. Ini fungsinya untuk memasukkan. Jadi ini nanti empat. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Harus hanya untuk memasukkan. Kemudian proses begitu terus, ya. Sehingga kemudian nanti bakteri kemudian akan berubah. Nah, setelah beberapa waktu, berapa lama ya tergantung bahannya apa. Kalau jerami perlu waktu lama. Ya, kalau jerami butuh waktu yang lama karena bahan-bahannya itu banyak mengandung serat-serat, mungkin selulose